Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiawati dengan NIM 1910 1253 252. Nah, di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran atau alat peraga yang bertemakan diaroma siklus air atau siklus hidrologi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA SD 2, ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Muhsinah Anissa MPD. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu siklus air, proses dan tahapan-tahapan apa saja yang terjadi dalam siklus air tersebut. Nah, sedikit saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau alasan mengapa saya mengambil tema siklus air ini atau siklus hidrologi. Alasan saya mengambil tema siklus air ini karena selain proses terjadinya siklus air tidak dapat kita amati secara langsung dengan mata, oleh karena itu perlu dikembangkan suatu media pembelajaran atau alat peraga baru yang memudahkan siswa untuk memahami materi yang ada dan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, dengan media pembelajaran diaroma siklus air ini, diharapkan siswa menjadi lebih aktif, senang mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, sebelum saya berlanjut ke media pembelajaran ini, diaroma siklus air merupakan salah satu media tanpa proyeksi yang disajikan secara visual 3-dimensional yang berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Nah, di dalam pembelajaran IPA, kita dituntut untuk lebih banyak melakukan kegiatan seperti kegiatan praktik, percobaan, eksperimen, ataupun demonstrasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa air sangat memberikan pengaruh terhadap bumi untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, pada muatan materi kelas 5 ini, saya rasa anak-anak sudah mulai bertanya atau mulai adanya timbul pertanyaan-pertanyaan yang diantaranya mengapa air di muka bumi ini tidak pernah habis, mengapa terjadinya hujan, dan mengapa terjadinya kabut atau embun dan lain sebagainya yang berkaitan dengan air. Nah, jadi saya tertarik untuk mengambil tema ini karena akan memberikan pelajaran atau makna-makna yang terjadi dari siklus air tersebut. Nah, sehingga anak-anak akan mengetahui proses terjadinya siklus air atau siklus hidrologi yang melalui beberapa tahapan yang termasuk di dalam pertanyaan-pertanyaan mereka tadi. Nah, mulai dari adanya tahapan evaporasi atau penguapan air laut, air danau, air sungai yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Selanjutnya ada tahapan transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tumbuhan melalui laut, daun, atau stomata ke atmosfer, kondensasi atau pengembunan, presipitasi, jatuhnya air, dan infiltrasi atau peresapan. Nah, sebelum kita berlanjut kepada alat peraga yang sudah saya buat, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan di dalam pembuatan alat peraga diaroma siklus air ini. Nah, bahan yang pertama yaitu adanya gabus yang kita belah menjadi dua. Yang satunya kita letakkan sebagai latar untuk ditempelkan, yaitu adanya awan dan untuk menempelkan matahari. Dan ada kapas yang berguna untuk proses terjadinya tahapan-tahapan yang terjadi di dalam siklus air tadi. Nah, kapas berguna sebagai adanya awan putih dan awan hitam. Dan sisa dari gabus yang sudah kita potong tadi akan kita gunakan untuk bagian dalam toples plastik transparan ini yang berguna sebagai adanya dataran dan di sampingnya diberi jarak untuk sebagai air laut dan air danau. Nah, dan juga akan ditambah dengan tempelan-tempelan yang mengenai penjelasan dari diaroma siklus air. Nah, langsung saja kita pada materi diaroma siklus air atau siklus hidrologi. Nah, materi ini terdapat pada kelas 5 SD pada tema 8, halaman 8, 9, dan 10. Materi kelas 5 pada tema 8 mengkaji bahasan antara hubungan manusia dan lingkungan.
Nah, salah satu bahasannya adalah tentang siklus air atau siklus hidrologi yang ditunjukkan dengan ilustrasi atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang terdapat pada KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya terhadap peristiwa di muka bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan ada KD 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dan berbagai sumber. Nah, biasanya muncul pertanyaan anak-anak, pernahkah kalian bertanya-tanya dari manakah hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa berbentuk? Ya, inilah proses siklus air adalah hubungannya dengan hujan. Hujan itu terjadi karena adanya perputaran air di bumi, awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari yang disebut uap itu naik ke atmosfer sehingga setibanya di sana uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan-gumpalan awan kecil yang semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar, sehingga awan besar tersebut semakin lama semakin banyak yang berisikan air sehingga terlalu berat berada di udara. Dan saat inilah titik-titik air tersebut diturunkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air atau yang sering kita sebut sebagai hujan. Nah, hal ini terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tetapi jika hujan tidak datang, maka makhluk hidup akan kekurangan air. Nah, begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, maka akan berakibat fatal, yaitu bisa terjadinya longsor dan banjir yang terjadi. Nah, kita kembali lagi ke siklus air. Biasanya akan timbul pertanyaan, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal atau bagaimana awan itu bisa terbentuk? Nah, di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut sebagai proses penguapan atau proses evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama berbagai gas dan partikel debu yang bersatu dengan membentuk awan ini disebut sebagai proses kondensasi. Nah, bisa kita lihat penguapan ini di rumah. Ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air, nah ketika kalian membuka tutup selang beberapa saat, kalian akan melihat ada tetesan-tetesan air yang terdapat di dalam tutup tersebut. Nah, itu juga bisa disebut sebagai proses kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tidak bisa menahan air lagi di dalam awan, itu mengeluarkan hujan, yaitu adanya hujan es dan salju, yang ini dikenal sebagai proses presipitasi. Nah, saat hujan dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai, air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut sebagai proses transpirasi. Nah, itulah sebabnya hujan lebih banyak terdapat di tempat yang pohonnya seperti adanya perbukitan dan hutan. Nah, jadi siklus air ini adalah proses yang berkelanjutan yang terjadi terus-menerus, yaitu adanya proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran saya mengenai alat peraga diaroma siklus air atau siklus hidrologi yang terdapat pada materi muatan kelas 5 SD tema 8. Sampai sini dulu video yang dapat saya